melaksanakan ibadah baik sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, mengajarkan pada sebuah kejujuran. Saat kita ingin melaksanakan ibadah sholat, terlebih dahulu kita laksanakan berwudu. Saat kita sholat, jikalau kita melaksanakan sholat, kemudian ada yang keluar dari bagian belakang bawah kita, tidak ada yang dengar, keluarnya juga nggak bersuara. Paham ya, kentut maksudnya. Kita merasa dan tidak akan lanjutkan. Kalau sedang sholat sendiri, kita akan wudhu lagi. Jujur. Saat kita sholat maghrib, agak lalai kita, terlupa sudah 3 rakaat atau 2 rakaat. Kemudian katakan seolah baru 2 rakaat, kita tambah lagi, ragu-ragu kita. Maka ada yang namanya sujud syahwi. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Maha suci Engkau ya Allah, maha suci Allah yang tiada pernah mengantuk apalagi tertidur. Jujur kita pada diri kita sendiri, ada kelalaian, sehingga mantap rasanya ketika sudah baca sujud syahwi. Apalagi saat berpuasa, seorang diri dalam kamar, nggak ada yang tahu, tetap kita tidak lakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Zakat pun demikian, zakat fitrah maupun zakat mal, jujur ya, tidak kita kurangi 3,5 liternya. Zakat mal pun sesuai dengan khol dan nisabnya. Begitupun dalam melaksanakan ibadah umrah, haji, saat tawaf, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Karena tawaf wajib dalam keadaan suci, di putaran keempat batal dikarenakan buang gas. Jujur kita, berwudu kembali, tidak akan kita lanjutkan. Begitupun sa'i dan seterusnya, semua rangkaian rukun-rukun ibadah haji maupun wajib haji. Bahkan jujur kita katakan kepada pembimbing, tadi saya seperti ini, oh nggak apa-apa, nggak kena adam. Tadi saya, kena adam. Ringkasnya, ibadah yang kita lakukan, baca Quran, jujur kita, hari ini kita tandain di ayat sekian, besok kita lanjutkan. Kejujuran membawa ketenangan. Karenanya landasan sebuah keimanan yang diwujudkan dalam amal soleh berbuah ihsan. Terkait dengan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari,
teringat kita kisah sahabat Umar radhiyallahu anhu saat menjumpai seorang anak penggembala kambing, seorang anak yang sedang menggembala kambing. Kambingnya ratusan bahkan ribuan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menghampiri anak tersebut, diadakan sebuah dialog. Nah, banyak sekali kambing ini. Iya Tuhan, saya diamanahkan untuk merawatnya, untuk menjaganya. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jikalau satu saja kau ambil nak, aku membelinya. Pasti majikanmu tidak akan tahu karena banyak seperti ini. Karena setiap hari boleh jadi di sekian kambing itu ada yang beranak lagi, membesar lagi. Bagaimana aku ambil, aku beli satu. Tuh majikanmu tidak akan tahu. Sayyidina Umar hanya ngetes. Luar biasa anak tersebut, wahai Tuhan, aina Allah, di mana Allah? Gemetar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di mana Allah? Artinya kalau diurai, ya majikanku tidak tahu. Tapi di mana Allah? Allah Maha mengetahui. Saat itu di dekatnya anak tersebut, Sayyidina Umar menetes air mata membasahi pipi. Luar biasa ketauhidan anak ini, dan ini melambangkan bahwa kejujuran sangat erat dengan ketauhidan. Karenanya puncak sebuah keberagamaan nanti adalah ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Ihsan adalah hendaklah kau berbuat baik seolah-olah Allah melihatmu, musyahadah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Jikalau Allah tidak melihatmu, jikalau kau tak mampu merasa Allah selalu melihatmu, atau kau melihatnya, maka Allah melihatmu. Muraqabah. Nah, ini penting kita agar dapat dalam hidup ini memiliki kejujuran yang mengantarkan kepada sebuah kedamaian, ketenangan di hati. Maka kalau belum mampu musyahadah, setidaknya muraqabah. Muraqabah adalah selalu merasa dalam CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala. Muraqabah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu merasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah amat sangat mengetahui dengan detail, lagi Maha melihat. Nah, bahkan dalam surat Qaf ayat yang ke-16,
wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi yang ada di leher kita. Ketika kita terasa muraqabah, selalu merasa dalam CCTV Allah, maka yang timbul adalah haya, malu. Kata Imam Al-Ghazali, malu ada 3. Ada malu pada sesama, pada manusia. Ada malu pada diri sendiri. Dan puncaknya malu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu pada manusia. Kalau saya ambil ini, apa kata orang? Kalau saya tidak jujur, apa nantinya? Malu saya orang tahu. Kalau saya lakukan perbuatan yang keji, yang tidak baik, apakah terkait dengan perkataan, perbuatan? Berbeda antara yang saya katakan, yang ada dalam perasaan dan nuansa hati saya dengan perbuatan saya. Malu nantinya satu saat sepandai-pandai tupai meloncat jatuh juga. Pandai-pandai menyimpan bangkai, akhirnya nanti tercium juga. Aku malu. Tapi malunya pada manusia masih bagus. Yang kedua, malu pada diri sendiri. Aduh, aku sudah punya cucu, umurku sudah sekian, malu aku. Masa melakukan sesuatu hal seperti ini, apa kata orang lain? Malu pada dirinya sendiri, dia rubah penampilan pakaiannya yang biasanya laksana pemuda, dia sudah mulai menyesuaikan diri. Awalnya baru pada orang lain, tapi juga pada diri sendiri. Mulai bercermin dia, ngaca. Namun yang terhebat adalah malu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Al-Wahhab yang Maha Memberi, Allah Al-Wasi yang begitu luas kasih sayangnya, luas gerbang pintu ampunannya. Allah yang Maha Baik, ya Allah. Allah Maha Melihat, Maha Mengetahui, Maha Adil, Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengetahui yang kita berbuat, merasa kita menghujam iman dalam kalbu kita, ya Allah, hingga ingin melakukan sesuatu yang tidak baik terkait dengan hal-hal yang tidak diridhoi, malu. Akhirnya timbullah sebuah kejujuran, dan kejujuran membawa ketenangan. Sebaliknya, ketidakjujuran otomatis membawa kegelisahan, ketidaknyamanan di hati. Walaupun seluruh manusia jin tidak mengetahui, Allah Maha tahu. Kita ini didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah otomatis. Bapak puasa, katakan sebetulnya nggak puasa, udah buka jam 2 siang. Lagi acara bukber,
Mau digaya-gayain apa tuh, pas makan buka bersamanya saja udah beda itu. Jangankan nilainya sekian, kalau kita tidak jujur, menghantam diri sendiri gak nyaman. Untuk itu maka kita penting untuk menghayati surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ya, surah Al-Fatihah merupakan intisari dari Al-Quranul Karim, 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat. Intisarinya ada dalam surat Al-Fatihah. Saat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, atas nama Allah, Allah Pengasih Penyayang. Sampai habis pujian hanya milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah begitu amat belas kasih dan sayang kembali. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah penguasa, raja di hari pembalasan. Jangankan hari pembalasan kelak di hari kiamat nanti, jangankan hari pembalasan yang kita imani, rukun iman yang kelima, iman pada hari akhir, wabil akhirati hum yuqinun. Di dunia saja ada hari pembalasan. Apa itu? Ketika kita tidak jujur, langsung dibalas oleh Allah ketidaknyamanan di hati, resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka, menghantam. Walaupun akhirnya menjadi bintik-bintik hitam di hati, gelap, tak terasa, tapi percayalah, ketenangan sejati tidak akan digapainya. Ya, boleh jadi tidak terdeteksi. Ya, boleh jadi sampai mati tidak terkuak ketidakjujurannya. Tapi Maliki Yaumiddin. Nah, untuk itu penting dalam membaca surat Al-Fatihah jika kita hayati. Makanya yang kita minta setelah kita merasakan Rahman Rahim Allah, kita sudah puji Allah Rabbul Alamin, kita mantapkan Allah Rahman Rahim Maliki Yaumiddin, kita senantiasa komitmen Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Dari sekian banyak pertolongan, yang terpenting yang terpenting adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah kami senantiasa jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang mereka yang telah Kau beri nikmat pada mereka terdahulu, jalan para nabi, para siddiqin, syuhada, sholihin. Itu yang kita pinta. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan yang Allah murka atau tersesat, akhirnya belok. Nah, sehingga lapang sempit sehat
sehat, sakit, jaya, valid, mudah, sulit, dalam keadaan apapun, karena merasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada, karena senantiasa yang dimohon adalah ihdinas siratal mustaqim. Maka kalau dihayati dan terus menerus sehingga dia ingin jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan para nabi, jalan para siddiqin, syuhada, salihin. Karenanya salat 5 waktu, dari mulai kita laksanakan zuhur, antara zuhur ke asar ada ujian, ada berbagai macam masalah, tetap kita komitmen ihdinas siratal mustaqim. Dari asar sampai maghrib ada sebuah jarak, diuji lagi langsung dalam menjalani hidup dan kehidupan. Dari maghrib pun sampai isya, isya pun ke subuh, senantiasa wajib kita dalam salat membaca surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Jujur. Dan ringkasnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 4 sifat yang kita kenal: siddiq, amanah, tabligh, watonah. Siddiq benar, jujur, amanah, tabligh, dia sampaikan, namun juga cerdas. Dan perlu digarisbawahi, kita selain diberikan akal untuk berpikir, kita punya hati, punya rasa. Percayalah, ujung-ujungnya rasa. Saat lidah kita masuk garam, terasa asin. Saat lidah ini dimasukkan gula, terasa manis. Cabai pedas, asam ya asam. Yang rasa sepat juga demikian. Itu yang sifatnya materi. Percayalah, kejujuran pun akan terasa pada diri kita. Saat jujur, otomatis membawa ketenangan. Dan apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan, terasa langsung kenikmatannya. Apalagi jika semua dilakukan semata lillahi ta'ala. Sehingga sebagai penutup, kita harus senantiasa bukan hanya sekedar ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, tapi isbatul yakin. Bukan hanya kita mengetahui jeruk dari luarnya, kelihatan nampak jeruk, buka kulitnya, nampak jeruknya. Setelah nampak jeruknya, rasakan jeruknya. Oh, ini loh jeruk. Disuruh jelaskan apa rasanya, cobain aja dulu. Ya, kulit jeruk, syariat, melihat jeruknya, thariqat. Ketika kita cicipi jeruknya, hakikat. Sulit dijelaskan, rasakan saja. Itulah ma'rifat. Orang yang sudah ma'rifat, akhirnya dia lebih menyelam masuk ke dalam dirinya, merasa selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis nilai-nilai kejujuran akan menyertainya. Bukan hanya kejujuran, tapi juga sebuah kebenaran. Maka otomatis hati akan menjadi tenang. Dan puncak daripada kejujuran adalah menghilangkan keakuan, menghilangkan kedirian.
menghilangkan ego. Puncaknya lagi adalah memurnikan tauhid pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama la ilaha illallah, la saat kita beribadah, kita tidak lagi merasa bisanya kita, tapi dibisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita melakukan amal soleh, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya melekatlah dalam diri kita yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita kehendaki, yang kita inginkan, dan hayat kita, hidup kita diberikan semua anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya la mawjud bil haqq illallah, yang wujud dengan sebenar-benarnya hanya Allah. Hingga merasa kita selalu atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis kita melakukan segala sesuatunya nantinya lillah, karena Allah, billah, dengan Allah, ma'allah, bersama Allah, bismillah, atas, dengan nama Allah. Semuanya kita tidak lagi merasa hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah rahmati berkahi ridai kita semua, amin ya rabbal alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina ar-rasyada. Ya Allah, rahmati, sayangi kami semua dari sisi-Mu selalu ya Allah. Jadikan segala urusan kami, bimbing dalam petunjuk-Mu, amin ya rabbal alamin. Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, bukalah gerbang-gerbang hikmah senantiasa pada kami ya Allah, dan tolong kami senantiasa dalam mengarungi bahtera hidup dan kehidupan ini dalam bingkai rahmat kasih sayang-Mu ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Maaf lahir batin. Tutup sama-sama kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi